Main badminton pakai cork. Cakep. Selamat datang di podcast Boy Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bersama saya Reza ya. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang terkini tentang dunia perpajakan di Indonesia, khususnya di bagian Boyolali ya. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, cuaca panas banget ya, betul ya? Panas banget, fenomena El Nino, terus habis itu ada hujan deras. Nah, hari ini kita akan membahas soal surat tagihan pajak ya. Bridgingnya wow sekali ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita akan bersama dengan kolega saya dari kantor pajak Boyolali, KPP Pertama Boyolali ya, bersama Mas Koto. Halo Mas Koto. Selamat sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Kerjaan aman? Alhamdulillah aman. Aman. Oh iya Mas Kodot, kalau boleh tahu Mas Kodot ini jabatannya apa sih Mas sekarang? Kalau saya di kantor pajak Boyolali ini sebagai juru sita pajak. Wih. Ya? Namanya aja juru sita pajak. Jadi terkait penagihan semuanya menjadi tugas kami sebagai juru sita pajak. Wah, jangan salah ya pemirsa ya. Namanya juru sita, wah mengerikan ya. Tapi sebenarnya orangnya itu lembut banget loh. Serius. Oke, Mas Kodot. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ya di Boyolali adalah banyak wajib pajak nih yang menerima surat cinta ya dari kantor pajak Boyolali atau istilahnya STP, surat tagihan pajak. Ya. Itu apa sih Mas? Jadi sebenarnya kan banyak surat-surat cinta yang dari kantor pajak ya. Ada himbauan, ada dan yang paling ditakuti yang ada tulisan langsung nominalnya, ada tulisan uangnya itu kan. Wah, betul. Salah satunya adalah STP. Jadi STP itu kalau singkatannya adalah surat tagihan pajak. Isinya tentang apa sih itu? Jadi atas tagihan pajak itu isinya adalah sanksi administrasi, bisa berupa denda, bisa berupa bunga atau yang lainnya. Yang di situ sudah dimasukkan tercantum dalam STP itu berapa yang harus dibayarkan. Jadi kadang membuat takut menerima, buka ada rupiahnya, langsung harus membayar, jatuh tempo kapan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bikin orang kalau menerima STP itu langsung ketakutan. Ngeri ya Mas. Ngeri. Nah, lalu bedanya apa Mas antara tadi ada sanksi denda, sanksi bunga sama sanksi tadi ada kenaikan? Yang pertama dulu, sanksi denda itu apa Mas? Oke, sanksi denda itu yang biasa diterima oleh wajib pajak. Yang paling banyak diterima misal di Boyolali ini kan STP atas keterlambatan lapor SPT tahunan orang pribadi. Jadi bagi wajib pajak atau warga Boyolali yang memiliki NPWP orang pribadi, dia berkewajiban melaporkan SPT tahunannya paling lambat di 31 Maret tahun berikutnya. Apabila dia telat lapor, dia akan dapat sanksi Rp100.000 untuk orang pribadi. Untuk perusahaan apabila dia terdaftar selaku badan usaha, PT, CV, yayasan, koperasi, TK, semuanya itu dendanya lebih besar. Berapa Mas? Dia dendanya Rp1 juta. Rp1 juta. Karena telat lapor di 30 April tahun berikutnya untuk badan. Ada lagi STP 500 ribuan per bulan. Itu untuk pengusaha kena pajak. Itu hitungannya per bulan 500 ribu setiap kali dia telat lapor atau tidak lapor, kenanya 500 tiap bulan. Kok besar? Karena dia pengusaha kena pajak, dia bisa menerbitkan faktur, dia bisa ngambil uang negara dengan faktur terkait pajak masukannya, pajak keluaran. Jadi pengawasannya lebih diperketat dengan cara STP-nya lebih besar 500.000
tiap bulan. Itu untuk denda, Mas Reza. Oke, tanggung jawabnya besar jadi ya untuk Tanggung PKP jawabnya ya. besar Oke. kalau dia sudah PKP. Yang kedua, sanksi bunga. Wah, bunga apa ini? Bunga itu bunga atas yang sudah ditetapkan tadi tapi dia nggak bayar-bayar misalnya. Dia masih molor, dia nggak mau segera membayar, akan kita tambah dengan bunga. Seperti kalau kita utang di bank itu telat, kena bunga lagi, bunga lagi, bunga lagi. Jadi kepada masyarakat Boyolali, tolong taat pajak. Kalau enggak nanti akan kena sanksi yang berbunga-bunga. 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 Jatuh cinta berbunga-bunga enak ya. Kalau bunga per bulan dihitungnya kali bulan tambah terus tambah besar. Tambah besar, tambah pusing. Tambah pusing. Ada lagi sanksi kenaikan. Wah, Ini apa lebih itu, berat Mas? lagi. Gimana, Kalau kenaikan itu terkait dia sudah ngebohongin negara, Mas. ngeri banget. Dia memberikan keterangan yang tidak benar. Dia sengaja tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotongnya. Jadi udah ada unsur-unsur pidana itu akan dikenakan kenaikan yang berkali-kali lipat. Karena pada prinsipnya dia udah mencoba untuk berbohong kepada negara. Udah pidana ini jatuhnya. Maka akan terjadi kenaikan yang berlipat-lipat. Oke. Itu untuk yang udah Ojo ngapusi negara, guys. kalau ngapusin negara dendone gede. Indone gede. Oke, Mas. Kemudian nih kan sering nih ada WP wajib pajak ke loket ya. Bingung nih. Dia nanya, kan aku udah bayar pajak nih Mas tahun kemarin. Terus kok ini aku dapat surat tagihan lagi 100.000. Itu bedanya apa Mas? Nah, coba Mas dijelaskan Mas. Ya, kadang wajib pajak tidak sadar kapan dia melaporkannya. Paling sering di situ karena denda 100 ini atas dia keterlambatan lapornya. Ya, dia kira kalau dia sudah lapor di bulan April atau Mei atau Juni itu kan terlambat. Walaupun dia ada store di situ, tapi atas keterlambatan itu dia masih akan dikenakan denda 100.000 tadi. Jadi, lapor atau tidak lapor, tapi kalau dia sudah telat kena 100.000 untuk orang pribadi, kena 1 juta untuk perusahaan, badan PTJV dan semua. Jadi atas keterlambatannya. Oke, jadi itu ya bedanya kawan pajak. Aku udah bayar pajak tapi kok masih dapat surat tagihan. Nah, karena bayarnya atau lapornya tidak tepat waktu, begitu. Nah, itu kira-kira. Nah, kan sekarang Mas Otot, kan Mas Otot sebagai juru sita. Wah, sedangkan di pajak itu ada namanya proses penagihan, ya betul ya. Bisa nggak dijelaskan secara sederhana aja nih? Proses penagihan itu apa aja tuh Mas? Baik. Jadi penagihan itu dalam hal ini yang melaksanakan fungsi penagihan di lapangan itu namanya jurusita pajak. Jadi jurusita pajak itu bergerak terkait dengan adanya tunggakan pajak. Tunggakan pajak itu apabila ada ketetapan pajak atau STP tadi, atau SKPKB atau STP atau apapun namanya itu kan diberikan waktu kepada wajib pajak itu 1 bulan untuk lunasi 1 bulan jatuh temponya. Jadi ketika lewat dari 1 bulan Anda tidak membayar, penagihan akan turun. Jurusita akan turun, tetapi akan setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Yang pertama biasa akan kita terbitkan teguran terlebih dahulu. Setelah jatuh tempo 7 hari kita terbitkan teguran, kita kirimkan melalui pos atau kurir datang ke rumah. Nah itu yang biasa diterima oleh warga Boyolali dan sekitarnya. Kalau menerima teguran dari kita, tolong segera ditindaklanjuti. Karena ketika teguran itu tidak segera ditindaklanjuti, dalam jangka waktu 21 hari sesudah surat teguran itu dikirimkan, akan masuk ke tindakan berikutnya, yaitu surat paksa. Jadi dalam surat paksa itu sudah berkekuatan hukum, di kepala suratnya itu demi keadilan. Jadi situ sama dengan kekuatan hukum di peradilan, bahwa dalam 2 kali 24 jam sesudah surat paksa ini disampaikan,
Jadi kalau surat teguran tadi cuma dikirimkan melalui pos, tapi kalau surat paksa itu jurusita, dalam hal ini kami akan langsung mendatangi lokasi. Wah, door to door ya Mas? Datang lokasi, Datang ke kita rumah, ya? temui ke penanggung pajaknya, dan kita memberikan waktu 2 kali 24 jam untuk segera melunasi hutang pajaknya. Kalau tidak, langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan penyitaan. Wah. Sesudah penyitaan bisa dilakukan lagi pemblokiran, bisa dilakukan lagi cegah ke luar negeri, bisa dilakukan lagi giseling. Apa itu Mas? Giseling itu sandra badan, jadi di penjara. Wah, ngeri banget ya guys ya. Jadi sebaiknya jangan berurusan dengan penagihan jurusita karena urusannya bakalan panjang. Makanya kalau dapat surat ketetapan, monggo segera dibayar, monggo segera diselesaikan, atau emang kalau ada masalah dengan keuangan bisa melapor ke kantor pajak. Segera dilaporkan sebelum dilakukan tindakan penagihan selanjutnya. Sebelum ketemu Mas Konot ya. Sebaiknya jangan ketemu kami jurusita karena urusannya bakalan panjang. Kira-kira gitu Mas Reza. Oke. Tapi lebih detailnya lagi, lebih menakutkan. Ini cuma sekedar proses-prosesnya saja udah ngeri nggak? Iya. Nah, sampai sandra badan. Tapi Gitu. kawan pajak jangan khawatir ya, intinya jangan sampai jauh-jauh aku nggak bayar pajak ini nanti aku di penjara. Jangan kayak gitu ya, mikirnya yang slow-slow aja ya, berarti harus bayar gitu ya. Itu kan ya intinya ya, yang penting tertib. Kalau tertib mah mau seperti apa hukumannya nggak usah takut karena tertib, betul ya. Lalu Mas, misalnya aku wajib pajak nih, dapat surat tagihan tapi aku tuh lagi susah ya Mas, nggak punya uang, usahaku lagi bangkrut, itu bisa nggak Mas mengajukan ya pengampunan gitu, bisa nggak Mas? Bisa. Jadi sebagai warga negara, sebagai wajib pajak juga memiliki haknya untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan atas sanksi ataupun keberatan atas ketetapan yang ditetapkan oleh kantor pajak. Oke. Apabila dia habis diperiksa terus dia mengalami kesulitan likuiditas atau dia tidak setuju atas yang ditetapkan oleh pemeriksa tadi, dia bisa mengajukan keberatan. Kalau keberatan itu nanti diproses kembali, dia punya waktu 1 tahun untuk adu data kembali dengan penelaah keberatan. Jadi nanti yang melakukan penelaah keberatan pihak ketiga, bukan pemeriksa kemarin yang meriksa lagi, harus pihak ketiga, dalam ini PK Kanwil yang menelaah kembali atas keputusan tadi, bisa setuju, bisa ditolak atau dikurangkan sebagian. Itu kalau keberatan. Oke. Kalau sanksi STP tadi yang 100 ribuan, 1.500.000 itu dia bisa mengajukan pengurangan sanksi dengan syarat 2, dia dalam keadaan kesulitan likuiditas atau dia karena khilaf atas kekhilafan. Jadi kalau saya nggak ada duit buat bayarnya gimana gini, nah wajib pajak berhak nanti mengajukan pengurangan sanksi. Itu diajukan ke kantor dengan alasan mungkin kesulitan likuiditas atau atas kekhilafan, itu nanti dalam jangka waktu 6 bulan akan ditelaah oleh penelaah keberatan, dalam hal ini di Kanwil bukan di KPP, disetujui, bisa setujui semuanya, bisa disetujui sebagian, bisa dikurangkan 50%, 75%, 25% atau ditolak karena mungkin dia ternyata dicek dari data-data kami, wah ini bohong nih, dia sebenarnya ada duit karena peredaran usahanya besar dan lain sebagainya, bakalan ditolak. Karena pada prinsipnya kembali ke informasi yang depan tadi, pengurangan sanksi, penghapusan sanksi itu cuma atas kesulitan likuiditas, dia nggak ada duit. Yang kedua memang karena kekhilafan itu tergantung nanti penelaah keberatannya memutuskannya disetujui atau ditolak, kurang lebih gitu. Jadi wajib pajak masih berhak kalau emang dia tidak ada duit, dia tidak setuju dengan penetapan itu berhak mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi atau keputusan dari kantor pajak tadi. Kira-kira gitu Mas Reza. Jadi masih berhak lah dia mengajukan upaya hukum ke kantor pajak. Nah, udah jelaskan kawan pajak. Jadi kalau kawan pajak tertib, nggak usah takut ada denda, ada penjara dan lain, nggak usah takut karena
tertib. Ya nggak Mas Rodot? Betul. Betul. Oke, makasih banyak Mas Rodot sudah hadir dari jauh-jauh nih, dari ruangan Sama-sama. sebelah ya. Selamat menjalankan tugas. Baik. Tetap semangat jadi jurusita ya. Semangat. Baik, sebelum kita tutup kita pantun dulu dong, ya. Ke rumah kamu ketemu calon mertua, Cakep. beli martabak isiannya keju. Apa tuh? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Pajak Kuat Indonesia Maju. Dadah.